Ama ta'lamina, tidakkah kamu mengetahui wahai nafsu, annal mauta mau'iduki, kematian mau'iduki akan datang kepadamu. Baituki, dan kuburan adalah rumahmu. Wat turaba, dan tanah firashuki, kasurmu. Waduda, dan cacing, anisuki, temanmu. Wal faza al akbar, kejadian yang dahsyat, ketakutan yang luar biasa, baina yadaiki, ada di hadapanmu. Ama alimti, tidakkah kamu mengetahui ya nafsu, wahai nafsu, anna askaral mauta, bahwa pasukan-pasukan kematian, ala babil balad, di pintu-pintu kota, yang tadhirunaki, menunggumu. Waqad alu kulluhum ala anfusihim bil aimanil mughalladah, mereka semuanya menjadi atas diri mereka bil aimanil mughalladah, annahum, bahwasanya mereka la yabrahuna min makanim, tidak pergi, tidak meninggalkan tempat mereka, malam ya'khuduki, tanpa membawamu, ma'ahum, bersama mereka. Ama ta'lamin, tidakkah kamu mengetahui ya nafsu, wahai nafsu, annahum, bahwasanya mereka yatamannawna raj'ata ila dunya, berangan-angan kembali ke dunia, yauman, pada suatu hari, biastaghilu, untuk mereka sibuk, bitadaruki, mengganti, ma farata, apa yang mereka tinggalkan, minhum, daripada mereka. Wa anti, sedangkan kamu, fi umniyatihim, berada di dalam kehidupan yang diangan-angankan oleh mereka. Wa yaumun min umriki, satu hari daripada umurmu, laubi aminum, jika dijual kepada mereka, bid dunia bihadzafiriha, dengan dunia dan segala isinya, lastarauhu, niscaya mereka akan membelinya, lau qadaru alaih, jika mereka bisa. Wa anti tudayyi'ina ayyamaki, sedangkan kamu menyia-nyiakan hari-harimu, fil ghaflati, di dalam kelalaian, wal batalati, dalam kejahatan. Ada orang yang hidup, ada orang yang mati. Orang yang hidup antara melakukan kebaikan ketaatan, antara meninggalkan kebaikan taatan dengan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Lah, yang mana orang yang hidup ini nantinya pasti akan mati. Ketika mereka mati, juga terbagi menjadi dua. Mereka yang semasa hidupnya dipenuhi dengan ketaatan, kebaikan, dan ibadah, mereka akan senang, mereka akan bahagia, karena mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah sebab amal ibadah yang dilakukan di masa hidupnya. Sedangkan mereka yang di kehidupan dunianya dipenuhi kemaksiatan, dipenuhi dengan kelalaian, kemungkaran, kejahatan, akan menyesal, akan sedih, karena telah meninggalkan banyak kesempatan-kesempatan yang ia dapat meraih keutamaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat membahagiakannya selama-lamanya. Tapi mereka menyesal, mereka sedih. Lah, mereka yang sedih ini berangan-angan untuk kembali ke dunia.
Tidak lain tujuannya hanya apa? Melakukan kebaikan ketaatan. Jadi ingin kembali hidup di atas dunia, melakukan kebaikan ketaatan, tidak yang lain. Keinginan yang sangat besar dari mereka kembali di dunia, melakukan kebaikan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan kemungkaran. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, Allah telah berfirman dalam ayat Al-Quran, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa gailuha. Ya Allah, kembalikan aku agar aku bisa beramal soleh. Gak mungkin. Pernyataan, keputusan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mati tidak bisa kembali hidup untuk beramal soleh. Jangankan beramal soleh, maksiat gak bisa. Kembali hidup itu sudah gak mungkin. Mau dia beramal soleh, mau tidak beramal soleh, yang penting kembali dari kematian itu gak mungkin. Lah, yang hidup ini diingatkan. Inti ini yang hidup, kita ini yang hidup semuanya, diingatkan. Lah, diperintahkan dan diajarkan apa? Ngomong kepada diri kita masing-masing. Nafsu, tuh lihat, orang yang sudah mati minta kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh. Kapan kamu mau melakukannya? Kapan kamu mau mengerjakannya? Apakah terus kamu seperti ini, melakukan kemaksiatan, malas melakukan kebaikan ketaatan? Umurmu bertambah, waktumu berkurang, mau apa lagi kamu ini? Itu kita dianjurkan untuk ngomong kepada diri kita, dengan menjadikan pelajaran mereka-mereka yang sudah mati ini minta kembali sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Lah, kita ini berada di tempat yang menjadi keinginannya mereka. Mereka ingin hidup, kita masih hidup ini. Mereka ingin hidup untuk beramal soleh, kita masih hidup. Berarti apa? Kita berada di apa? Di tempat yang diinginkan mereka, yang sudah menyesal, sedih, telah meninggalkan kebaikan semasa hidupnya, sedangkan mereka sekarang sudah berada di alam barzah. Kita berada di tempat yang diinginkan mereka. Berarti apa? Mengingatkan kita. Mereka nggak bisa diingatkan lagi, karena apa? Sudah selesai. Kita yang masih hidup ini peringatan buat kita. Tuh, orang yang nyesel, itu loh orang yang sedih, yang cerita Allah dalam ayat Al-Quran. Kamu berada di tempatnya mereka, tempat yang diinginkan oleh mereka. Mau kamu sia-siakan kehidupan kamu, akhirnya kamu menjadi menyesal seperti mereka? Mau kamu menyia-nyiakan kehidupan kamu dengan kelalaian sehingga kamu menangis seperti mereka? Diingatkan kita, kamu berada di tempatnya mereka sekarang, di tempat yang diinginkan oleh mereka, di waktu yang diidamkan oleh mereka. Kamu mau menjadi seperti mereka? Nah, ingatkan kepada diri kita. Satu hari yang kita miliki di atas dunia ini sekarang, satu hari yang kita miliki ini, kalau misalnya bisa dijual kepada mereka yang sudah mati, yang menyesal, mereka akan membelinya, bahkan sekalipun dengan dunia dan seisinya, satu hari. Bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 4 hari, satu harinya. Kalau bisa dijual untuk mereka, niscaya mereka mau membelinya sekalipun dengan dunia dan seisinya. Sedangkan kamu berada di atas dunia di waktu kehidupan yang diidamkan oleh mereka, yang diinginkan oleh mereka, tapi kamu sia-siakan di dalam kelalaian, di dalam kemaksiatan, di dalam kemungkaran, di dalam kejahatan. Mereka siap membeli dengan dunia dan seisinya, satu hari dari kehidupanmu. Satu harinya toh loh, dengan dunia dan seisinya. Apalagi kalau kita mau jual dengan 2 hari, 3 hari. Sedangkan kita yang memilikinya bukan 1 hari,
tapi beberapa hari, tapi kita sia-siakan dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, kemungkaran. Waras tidak kira-kira? Ada orang yang mau beli satu hari yang kita miliki dengan dunia dan seisinya, tapi satu hari itu kita sia-siakan. Yang mereka menginginkan satu hari itu penuh akan digunakan untuk kebaikan, ketaatan. Karena itu, mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, mumpung kita masih diberi kekuatan oleh Allah, mumpung kita masih diberi oleh Allah keimanan, keislaman, maksimalkan dengan baik, gunakan dengan sempurna mungkin. Jangan sampai kita menyesal seperti mereka. Itu sudah disfirmankan oleh Allah, sudah diceritakan oleh Allah. Jangan kita menjadi orang yang menyesal. Jadilah orang yang bahagia di akhirat nanti, di barzah dan di